Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 28 dengan bab bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kepriye padha kufur sira kabeh bila ing Allah Ta'ala, wa kuntum lan khale ana sapa sira kabeh ini tum itu orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, iku ambatan mati. Fakhiyakum mongko nuli ngurepaken sapa Allah ing sira kabeh. Summa yumitukum mongko nuli mateni sapa Allah ing sira kabeh. Summa yuhyikum mongko nuli ngurepaken sapa Allah ing sira kabeh. Summa ilaihi mongko nuli maring Allah turja'una den barake sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 28 dengan bab bukti-bukti kekuasaan Allah dan munasabahnya. Pada ayat ini Allah mencela sikap orang kafir dan Allah memerintahkan mereka orang kafir agar memperhatikan dirinya, kejadiannya, kehidupannya, dan kemana mereka akan kembali. Keterangan ayat 28. Sebelum menjadi makhluk hidup, manusia adalah makhluk mati. Ya, buktinya manusia dikatakan adalah makhluk mati asalnya sebelumnya, karena manusia itu berasal dari tanah. Tanah kan mati. Setelah manusia hidup, Allah melanjutkan keturunannya dengan mempertemukan sperma laki-laki dan ovum perempuan di dalam rahim perempuan. Setelah melalui beberapa proses 40 hari, kedua sel ini menjadi bentuk tertentu, yaitu bayi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh ke dalamnya usia 120 hari. Biasanya diadakan syukuran atau selamatan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya gitu. Sehingga ia menjadi manusia. Pada saat manusia lahir ke dunia, Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Ini sudah diterangkan di surat As-Sajdah ayat 7 sampai 11. Disambung lagi,
menjadikan makhluk yang paling sempurna bentuknya. Diterangkan surat At-Tin ayat 4. Dan makhluk itu paling mulia di sisinya, di sisi Allah. Surat Al-Isra ayat 70. Allah menjadikan bumi ini untuk manusia, untuk diambil manfaatnya. Jadi bumi ini dimanfaatkan manusia agar manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Iya, Allah memberi rezeki itu untuk kelangsungan hidup manusia dan kehidupannya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu diterangkan surat Hud ayat 3. Jadi kita harus yakin semua ayat-ayat Allah di Al-Quran yang sebanyak 6.666 itu berkaitan, itu bersambungan, sangat erat, berkaitan terus. Untuk menjelaskan, untuk memudahkan pemahaman. Contoh lagi loh tadi, surat As-Sajdah, surat Al-Isra, surat At-Tin, surat Hud ya, itu menjelaskan keterangan. Pada saatnya lah Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya, sehingga manusia itu menjadi mati kembali, mati hidup mati. Pada saatnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali untuk meminta pertanggungjawabannya. Ini yang sulit dipercaya orang-orang aliran sesat. Oh, ndak ada siksa kubur, ndak ada siksa neraka, ndak ada surga, itu ndak ada. Itu bohong, katanya aliran sesat. Al-Quran enggak. Al-Quran membenarkan ada pertanggungjawabannya itu. Kok enak, di dunia tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kalau yakin, disinilah orang yang beriman dibalas dengan surga, dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita harus meyakinkan kepada anak didik kita, pada masyarakat, surga neraka itu ada, walaupun gaib ada, yakin. Jadi ayat 28 ini mengingatkan kepada kita, kepada orang yang beriman, ya ada 3 peringatan lah bagi kita. 1, Allah Maha Kuasa menghidupkan dan Allah Maha Kuasa mematikan. Kemudian Allah Maha Kuasa membangkitkannya kembali setelah mati. Memang hanya kepada Allah lah semua makhluk kembali. Semuanya hamba Allah kembali pada Allah. Jadi pola pikir kita, hati kita, geraknya itu sudah otomatis ini bagi orang yang beriman. Peringatan yang kedua, agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia. Agar manusia diperingatkan jangan terlalu cenderung kepada dunia. Ini juga pada kita. Kita jangan terlalu cenderung kepada dunia. Sebab apa? Hidup yang sebenarnya ialah hidup di akhirat nanti. Itu yang sebenar-benarnya itu. Kalau hidup di dunia merupakan hidup untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti. Jadi dunia sebagai tempat menanam, ladang menanam kebaikan, hasilnya juga baik. Menanam keburukan, hasilnya juga buruk, sesuai yang ditanam. Peringatan 3, Allah lah, hanya Allah yang menentukan ukuran, yang menentukan batas waktu kehidupan makhluk, batas waktu kehidupan kita. Itu hanya Allah.
Seperti kapan suatu makhluk harus ada. Kapan kita ada? Allah yang menentukan. Bagaimana keadaannya? Allah yang menentukan. Kapan akhir adanya? Allah yang menentukan. Tapi tidak boleh. Allah itu tidak adil. Sebenarnya saya ingin hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya, itu salah. Yang penting kita bersyukur saat ini dihidupkan, nanti matikan dalam husnul khotimah. Tidak usah ngungkit-ngungkit, tidak percaya pada Allah, kurang yakin, kurang adil, tidak boleh. Insya Allah menambah wawasan kita di ayat 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.